Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan pelajaran tasrif, pelajaran sorof dari dasar, dari nol. Di hari ini pertemuan kelima dari pelajaran kita, yang mana di pekan kemarin kita telah menyelesaikan pola kata 3 huruf asli yang ditambah 1 huruf beserta dengan makna-makna ketika kata itu diubah ke situ. Yang mana kita ambil 3 yang ditambah 1, itu ada 3 bentuk. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Dan kita sudah jelaskan masing-masing dari bentuk tersebut maknanya. Masing-masing dari 3 bentuk tersebut maknanya. Kita sudah pelajari kalau af'ala maknanya ada 8, fa'ala maknanya ada 7, kemudian fa'ala maknanya ada berapa? Yang kita ambil 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi pelajaran kita. Setelah kita selesai dari sebelumnya pembahasan 3 yang ditambah 1 huruf, ya, dan ini ada 3 bab. Nah, sekarang kita bahas 3 yang ditambah padanya 2 huruf. 3 yang ditambah padanya 2 huruf. Kalau ada kata aslinya 3 huruf, kemudian ditambah 2 huruf, maka itu berdasarkan penelitian tidak akan keluar dari 5 bentuk. Ini berdasarkan penelitian. Ketika bab, ya, fa'ala atau yang kita sudah pelajari fa'ila atau fa'ula, 3 ini. 3 asli kan ini. Ditambah padanya 2 huruf, maka tidak akan keluar dari 5 bentuk. Itu tidak akan keluar. Ini berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Nanti kita akan pelajari di buku 5 bentuk ini. Yang mana bentuk pertama yang disebutkan adalah bentuk, ya, ifta'ala. Nanti akan dijelaskan apa tambahannya kalau polanya ifta'ala. Akan dijelaskan di buku. Ini hanya sekedar menggambarkan dulu bahwa pola jika ditambah 2 huruf dari 3 asli, maka bentuk pertama ifta'ala. Teman-teman, perhatikan saja dulu di papan, sebentar di buku kita baca satu-satu beserta maknanya. Kemudian pola kedua, kalau dia termasuk 3 asli dan ditambah 2, maka bentuk kedua adalah infa'ala. Infa'ala. Ini bentuknya. Yang kedua. Nanti akan dijelaskan ini infa'ala. Di mana ditambah? Huruf yang keberapa? Akan dijelaskan di buku. Ini kita mau bercerita tentang polanya dulu. Kemudian bentuk yang ketiga, kalau dia
ditambah 2 huruf, maka tidak akan keluar juga dari bentuk if'alla. Ini 3 bentuk. Iya, 3 bentuk pertama, dan ini digolongkan dengan bentuk yang pertama karena ini bentuk dari 3 yang ditambah 2, kemudian huruf pertamanya adalah alif. Huruf pertamanya adalah apa? Alif. Karena 3 yang ditambah 2 ini terbagi 2. Ada yang diawali oleh alif, ini yang pertama. Dan ada yang diawali oleh ta. Paham kan? Ada yang diawali oleh alif dan ada yang diawali oleh apa? Ta. Ini 3 pertama ini yang diawali oleh alif. Berarti kan jumlahnya 5. Berarti sisa berapa? 2. Berarti 2-nya itu diawali oleh apa? Ta. Dan ini hanya ada 2 bentuk. Kita tulis di sini yang keempat jadinya. Ya, bentuk yang keempat adalah tafa'ala. Paham kan? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dan ini yang terakhir adalah tafa'ala. Ini bentuk yang diawal oleh ta. Dari 3 yang ditambah 2. 3 yang ditambah 2 kalau diawali oleh alif berarti ada 3. Paham kan? 3 yang ditambah 2 kalau diawali oleh ta ini. Kalau diawali oleh ta maka ada berapa? Ada 2. Ini tinggal kita tambah. 2, 3 yang diawali oleh alif ditambah 2 ini diawali oleh ta. Berarti jumlah semuanya berapa? 5. Kalau antum dapat kata, hitung hurufnya, 5 hurufnya. Ini kalau kita hitung ini, tafa'ala. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dengan alif. Paham kan? Di tengahnya. Paham kan? Kemudian ini, 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang bertasdid ini. Karena tasdid ini bernilai berapa huruf? 2. Kita hitung ini yang alif. 1, 2, 3, 4. Ini per tasdid, berarti berapa huruf? 2, berarti 5. Ini juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Langsung ini 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya kalau dia 5 huruf, tidak akan keluar dari ini bentuk. Anda paham ini? Kalau ada kata fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ditambah padanya 2 huruf. Maka tidak keluar dari ini. Ini berdasarkan penelitian. Kalau ada lagi bentuk ke-6 pasti didapat. Dipaham? Jadi bentuk pertama ifta'ala. Coba ucapkan. Ulang. Ulang. Bentuk kedua infa'ala. Ulang. Ulang. Ketiga if'alla. Tasdid lamnya. If'alla. Ulang. Ulang. Bentuk ketiga, keempat yang diawali oleh ta, tafa'ala. Di tasdid ainnya. Diawali oleh ta, tafa'ala. Ulang. Ulang. Bentuk kelima dan yang terakhir diawali oleh ta, tafa'ala. Ulang. Ini bentuk 5. Ini penelitian. Kalau antum mampu memahami ini sebentar, di mana letak tambahannya dan apa perubahan maknanya, maka antum telah kuasai kata bahasa Arab yang isi atau jumlah hurufnya 5. Ini pelajaran yang dari 0. Mengenal pola kalau kata itu 5 huruf. Kalau kata itu 5 huruf. Dan ini harokat sudah seperti itu ya. Harokatnya tidak berubah-berubah. Iya, tidak berubah-berubah. Kita baca di buku. Baru kita lihat maknanya. Tambahan
dua huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 5 bab. Dan ini ada 5 bab. Sekali lagi, ini berdasarkan penelitian. Ulama bahasa Arab meneliti kata bahasa Arab yang 5 huruf. Maka mereka dapatkan polanya 5 bentuk. Dipahami kan? Sementara kemarin yang kita pelajari pekan lalu. Kalau dia 4 huruf, yaitu 3 yang ditambah 1, polanya berapa? 3. Itu penelitian. Itu penelitian. Sekarang kita akan pelajari ini yang 5. Bab pertama, infa'ala. Kalau antum dapat pola seperti ini, apa tambahannya? Berfaedah sekali mengetahui letak tambahannya dan di mana ditambah serta apa tambahannya. Karena untuk melihat kamus itu penting. Kalau antum dapat pola infa'ala, yaitu ditambah alif dan nun di awalnya. Kalau antum dapat kata seperti itu, maka alif dan nun tambahan. Hapus dulu, baru nanti lihat kamus. Infa'ala. Alif dan nun adalah tambahan. Alif dan nun adalah apa? Tambahan. Contoh, inkasaro. Berarti huruf aslinya kaf sin ro. Infataha. Berarti huruf aslinya adalah fa ta ha. Inqolaba. Berarti huruf aslinya apa? Qaf lam ba. Karena 2 pertama itu tambahan. Itu tambahan. Dipaham? Dan banyak kata 3 huruf bisa antum ubah ke sini. Dari kata-kata yang pernah kita baca. Yang pernah kita dengar sebelumnya. Misalnya antum dapat kata gosala. Buat ke infa'ala. Gosala. Gosala. Jalasa. Doroba. Koto'a. Koto'a. Khoroja. Khoroja. Mana'a. Mana'a. Apa? Ulang. Begitu cara buatnya. Kan ini 3. Antum bawa ke sini. Dengan tujuan sebentar maknanya. Karena ini tambahan tidak percuma. Bukan tambahan sia-sia. Ada faedahnya, ada artinya. Lihat. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan ter. Artinya 1 maknanya. Tidak banyak. Di wazan yang pekan lalu. Kalau diubah ke af'ala 8. Fa'ala 7. Fa'ala 3. Kalau ini 1. Artinya gampang sekali dihafal. Kalau ada kata antum ubah ke wazan pola infa'ala. Maknanya hasil dari pekerjaan. Biasanya langsung pasang dalam terjemahannya awalan ter. Paham? Dari kata dasar. Dipaham? Misalnya tadi. Itu kan inkasaro. Dari kata kasaro. Patah. Pecah. Berarti kalau inkasaro. Terpecah. Dipahami ini? Awalan ter. Hasil dari pekerjaan. Tadi ada kata fataha. Menjadi infataha. Fataha artinya membuka. Kalau infataha. Terbuka. Iya. Sama dengan kolaba. Kolaba berbalik. Berbolak-balik. Kalau inkolaba. Apa? Terbalik. Sama dengan gosala. Ubah ke infa'ala. Gosala. Ubah ke infa'ala. Apa artinya? Tercuci. Ini makna. Kan 1. Jadi gampang sekali diamalkan. 1 artinya. Coba lagi. Misalnya
ada kata memukul. Apa bahasa Arabnya memukul? Doroba. Buat terpukul. Terpukul. Jelaskan? Misalnya minum, bahasa Arabnya. Minum. Syariba. Syariba. Terminum. Melihat. Bahasa Arabnya melihat. Wah, laki-laki banyak yang tahu ini ya. Melihat, apa nak melihat? Nadhoro. Pakai dho, bukan pakai sod. Nadhoro. Melihat. Kalau terlihat. Innadhoro. Dipahami ini? Sudah? Jelas berarti? Mudah ini? Mudah. Satu maknanya. Satu maknanya. Kita tidak repot. Berikutnya. Pola yang kedua. Ifta'ala. Pola yang kedua adalah berwazan ifta'ala. Kalau antum dapat kata ifta'ala. Apa tambahannya dan di mana letaknya? Lihat. Yaitu ditambah alif di awalnya. Dan ta antara fa dan ainnya. Kalau antum dapat kata ifta'ala, maka alif itu tambahan. Dan ta antara fa dan ain itu juga tambahan. Dipahami kan? Itu bentuk tambahannya letaknya. Contoh ijtama'a, iftataha, intasoro. Paham ini? Kata-kata bisa antum ubah ke pola ini. Dengan makna nanti yang antum akan capai. Dengan makna nanti yang antum akan capai. Coba buat misalnya selain yang ada di buku. Iya. Antum katakan misalnya nasoro. Ubah ke ifta'ala. Nasoro. So. Apa? Intasoro. Gosala. Tambahkan alif di awal, tak setelah goin. Gosala. Gosala. Ulang. Kotala. Hati-hati kan ada tak. Berarti tambah lagi satu tak. Kotala. Dua tanya. Jadinya. Kotala. Ulang. Koto'a. Ini beda ini. Tadi dua ta. Ini tato. Koto'a. Jangan campur. Kotala. Ulang. Kotala. Kalau ini tata. Atau paham? Bedakan ini dua, bedakan dua. Jadi satu, bedakan. Kotala. Satunya lagi sebentar adalah koto'a. Coba buat dulu yang di atas yang ini. Kotala. Ulang. Ya, sekali lagi. Koto'a. Iktato. Bukan iktota. Iya. Jangan dibalik. Kan gini. Antum tambah alif di awal. Setelah itu ta. Setelah ini. Setelah kof. Sebelum to. Kan jadinya gini. Iko. Tato. Barulah. Ain. Iko tato. Jangan campur lagi dengan ini. Jadi yang di atas pakai lam. Yang di bawah pakai ain. Yang di bawah pakai ain. Ulang coba. Kotala. Koto'a.
Ulang. Ulang. Mantap. Iqtato'a. Tato'a. Dipahami ini? Ini wazan. Ini pola. Antum akan dapat di Quran, hadits, dibaca kitab gundul, di percakapan. Sekarang kalau antum sudah paham polanya, maknanya. Kayak ini juga penting. Ini memiliki 6 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Maka dia memiliki beberapa makna. 1, bermakna mengambil atau menjadikan. Jadi kalau antum ubah ke sini, maknanya itu mengambil. Tambahkan kata mengambil. Atau tambahkan kata menjadikan. Itu tambahkan kata apa? Menjadikan. Lihat contohnya. Ikhtatama Zaidun. Dari kata khotam, cincin. Cincin. Ikhtatama Zaidun. Zaid menjadikan atau mengambil cincin. Paham kan? Sama dengan hal yang lain juga. Menjadikan penolong. Paham kan? Menjadikan apa saja yang antum dapat buat, tambahkan kata menjadi. Dipahami nih? Menjadikan makanan, menjadikan minuman. Jelas kalau antum ubah ke sini, maka maknanya apa? Mengambil atau menjadikan. Makna yang kedua, bermakna berserikat atau saling. Terjemahkan dengan kata saling. Misalnya tadi ada kotala. Tadi yang kita pelajari tadi, barusan. Ya. Ada kata kotala. Ada kata ini kotala. Ini kotala artinya membunuh. Kalau saya ubah, saya tambahkan alif di awal, baru tak setelah kof, maka maknanya berubah. Dari kotala menjadi ekotatala. Maka terjemahannya saling membunuh. Makanya ekotatala itu terjemahannya berperang. Nah, berperang. Kalau antum mau bahasa Arab kan, Zaid membunuh Amr misalnya. Dalam contoh. Membunuh, tidak ada perlawanan. Maka jangan ekotatala. Tapi pakai apa? Kotala. Tapi kalau ada makna salingnya. Kedua-duanya saling membunuh. Paham kan? Maka ubah. Dari kata kotala menjadi ekotatala. Ini fungsi. Ini makna yang sangat bagus. Kadang keluar dalam hadits. Kadang keluar juga dalam baca kitab gundul. Kalimat Arab. Ini makna yang kedua. Lihat contoh di situ, satu contoh. Dan antum boleh kiaskan contoh yang lain nanti. Ikhtasoma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling berselisih. Yang ketiga, bermakna menampakkan sesuatu. Tambahkan kata menampakkan. Tambahkan kata apa? Menampakkan. Lihat contoh di situ di buku. I'tadzaro Yusuf. I'tadzaro dari kata udur. I'tadzaro dari kata apa? Udur. Yusuf i'tadzaro. Apa artinya? Yusuf menampakkan udurnya. Pokoknya antum buat misalnya. Menampakkan pertolongan. Pertolongan. Apa bahasa Arabnya? Cari kata menolong. Baru ubah ke sini. Apa bahasa Arabnya menolong? Nasoro. Kalau menampakkan pertolongannya. Intasoro. Apa bahasa Arabnya memukul? Doroba. Kalau menampakkan pukulan. Taroba. Taroba. Ifta'ala. Kan tinggal antum tambah. Misalnya ada kata do. Ya.
Kita tulis satu-satu sebentar biar ditambah. Ada kata do, ro, ba. Ini kan kita tulis tidak bersambung. Do, ro, ba artinya memukul. Kalau antum mau maknanya adalah menampakkan pukulan. Tambahkan alif di awal, kemudian tak di sini. Jadilah maknanya. Dan ambil harokat dan sukunnya yang ada di wazan. Jadinya taro ba. Dipaham jadinya? Taroba. Jadi maknanya apa? Bisa makna tadi yang kedua, saling memukul. Bisa juga maknanya di sini. Bermakna apa di sini? Menampakkan pukulan. Sama dengan beramal. Apa artinya bahasa Arabnya amal? Amila. Amila. Kalau dia menampakkan amalannya, tinggal antum tambah alif, kemudian tak di sini sebelum mim dan setelah ain. Jadinya apa? Kenapa itami? Jangan ambil harokat yang di wazan yang sudah diubah kepadanya. Jangan amila, jangan mi. Kan ifta'ala. Jadi amila menjadi apa? Kan namanya berubah bentuknya. Jadi berubah semua harokat dan sukunnya. Amila menjadi i'tamala. I'tamala. Apa artinya? Menampakkan amalan. Jadi nanti orang Arab kalau bilang begini kan, amila Zaidun. Apa artinya? Zaid beramal. Tapi kalau saya bilang, i'tamala Zaidun. Apa artinya? Zaid menampakkan amalannya. Dipahami perbedaan perubahan maknanya? Dipahami ya? Ini makna keberapa? Ketiga. Yang keempat, bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan biasanya dengan kata sangat. Sangat. Lihat contohnya. Iqtadaro Yusuf. Dari kata qadir, mampu. Ketika diubah menjadi iqtadaro Yusuf. Yusuf sangat mampu. Dipahami ini? Yusuf beda kalau saya bilang begini. Qadiro Yusuf. Artinya Yusuf mampu. Paham? Ya kalau saya ubah menjadi iqtadaro Yusuf. Apa artinya? Yusuf sangat mampu. Dipahami perbedaan maknanya? Ini Masya Allah. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima. Mudah yang kelima ini menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan apa? Berarti sudah dua ini. Cuman tadi makna pokoknya cuma satu maknanya. Ini saja. Kalau ini banyak maknanya. 5, 6. 6. Di antara maknanya hasil dari pekerjaan sebelumnya. Makanya dia bermakna juga. Ketika tadi contoh di atas. Ijtama'a. Dari kata jama'a. Berkumpul. Kalau ijtama'a. Terkumpul. Iftataha. Dari kata fataha. Membuka. Kalau iftataha. Terbuka. Intasoro menolong, nasoro menolong. Kalau intasoro tertolong. Dipahami maknanya? Paham kan? Jadi bisa ke sini. Misalnya tadi kita di bab pertama kata gosala kita ubah ke ingosala, tercuci. Boleh antum ubah ke sini. Kalau susah di situ ubah ke sini menjadi iktasala. Apa artinya? Iktasala. Tadi kan ingosala. Kalau ini iktasala. Apa artinya? Tercuci. Sama juga. Penggunaannya. Sama-sama 5 huruf. Sama-sama 5 huruf. Makna contoh situ buku Jama'atul Ma'a Fajtama'a. Ini kalimat sempurna. Saya mengumpulkan air maka dia pun terkumpul. Yang menjadi pokok kita adalah Fajtama'a. Terkumpul. Paham ini maknanya? Ini kalimat sempurna. Makna yang keenam dan ini makna yang terakhir untuk wazan ifta'ala. Dia bermakna berusaha dan mencari. Tambahkan kata berusaha dan
mencari dalam menerjemahkannya. Dalam menerjemahkannya. Lihat contohnya. Iktasaba Yusuf. Kasbun artinya rezeki. Rezeki. Mencari rezeki. Kalau diubah menjadi iktasaba Yusuf. Yusuf berusaha mencari rezeki. Paham perubahan maknanya? Jelas ini? Demikian pula yang lain. Terjemahkan kata berusaha. Kalau antum mau bahasa Arabnya berusaha membuka. Tinggal cari kata membuka. Apa bahasa Arabnya membuka? Fataha. Kalau berusaha membuka. Iftataha. Menolong. Apa bahasa Arabnya? Ini yang anak tanyakan, ini yang sering kita sebut. Apa bahasa Arabnya menolong? Nasoro. Kalau berusaha untuk menolong. Ini bagus sekali. Dipaham ini? Ya antum hadir sekali paham satu kata begini saja itu lumayan. Paham kan? Ini bagus. Karena kita bisa mengetahui makna kata kalau berubah. Kalau berubah. Satu contoh terakhir untuk dia. Untuk makna ini. Kita misalnya mau mendapatkan makna berusaha keluar. Cari apa bahasa Arabnya keluar? Khoroja. Berusaha keluar. Apa? Ikhtaroja. Jelas berarti? Langsung. Oh berusaha keluar. Berusaha keluar. Tambahkan kata apa? Kata apa maknanya? Berusaha. Selesai. Bab 3. Dan bab 3 ini memiliki satu makna lagi. Ini sengaja anak seling-seling ya. Pertama satu makna, kedua ada 6, ketiga satu lagi. Supaya tidak terlalu terbebani dengan banyaknya maknanya. Lihat bab ketiga, if'alla. If'alla. Ini bab ketiga. Di mana tambahannya kalau bentuknya seperti ini? Yaitu ditambah alif di awal. Yaitu ditambah alif di awal. Dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Makanya tasdid. Karena ada satu huruf yang sejenis dengan apa? Lam. Makanya dia ditasdid. Iya. Contoh. I'rojja. Isfarro. Ihmarro. Maknanya cuma satu. Dan penggunaannya juga cuma pada satu jenis. Tidak banyak. Ini wazan. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Terjemahkan dengan kata apa? Sangat. Tapi khusus pada warna dan cacat. Pasti lazim. Anda paham ini? Kalau antum dapat kata. Polanya if'allah. Antum tidak bisa contohkan umum. Ini khusus warna dan cacat. Tahu cacat ya? Cacat maksudnya di badan. Buta, pincang. Paham ini maksudnya? Ini kata sempit wazannya. Tidak bisa seperti tadi. Saya bisa contohkan banyak contoh. Kalau ini harus antum cari warna. Baru bisa dibawa ke sini. Ya, antum sudah lewat. Kalau dia warna pasti polanya 3 huruf adalah fa'ilah. Betul nggak? Sudah lewat pelajaran kita sebelumnya. Kalau dia warna, kan pasti polanya fa'ilah. Betul kan? Dan pasti dia lazim. Itu kan sudah. Contoh misalnya warna. Itu adalah hamiro. Paham ini? Ubah ke if'allah. Apa kira-kira jadinya ini? Apa? Itu dia. Ini warna merah. Ini merah. Warna kuning. Sofiro. Ubah ke if'allah. Apa? Warna hijau. Khodiro. Ubah ke wazan if'allah. Khodiro. Ulang. Apa?
Baik, satu lagi. Ini hijau. Iya. Kalau warna putih, warna sisa merah putih. Ya, hitam putih. Hitam bahasa Arabnya adalah sawida. Sawida. Jadinya apa? Iswadda. Sisa putih. Bayido. Apa? Apa? Ini dia. Dan terjemahannya ini kan tadi merah. Kalau jadi ihmarro sangat merah. Sofiro kuning. Kalau sangat kuning isfarro. Khodiro hijau. Sangat hijau. Ikdorro. Sawida hitam. Sangat hitam. Bayido putih. Sangat putih. Sangat putih. Begitu dia. Ada pun cacat. Ada contoh. Ya. Pincang. Arija. Ini maknanya pincang saja. Kalau sangat pincang. Ulang. Demikian pula kalau buta sebelah. Buta sebelah itu awiro. Cacat, awiro. Kalau sangat buta sebelah. Apa? Jelas berarti? Jelas. Dan ini kita tidak bisa contohnya luas. Seperti yang tadi. Karena dia hanya dua penggunaannya. Warna sama cacat. Warna sama cacat. Dan pastilah lazim. Tidak bisa banyak kita contohkan. Jelas ini? Jelas ini? Berarti bisa nanti kita gugurkan ini wazan. Maksudnya karena penggunaan katanya sedikit. Hanya pada warna dan apa? Cacat. Ini wazan yang ketiga. Kita lihat keempat. Wazan yang keempat. Tafa'ala. Wazan yang keempat adalah tafa'ala. Ya. Kita lihat bagaimana bentuk tambahannya. Yaitu ditambah tak di awalnya. Dan satu huruf yang sejenis dengan ainnya. Perhatikan tambahannya itu. Yaitu ditambah tak di awal. Dan satu huruf yang sejenis dengan ainnya. Makanya ditasdid. Tafa'ala. Itu ditasdid berarti ada berapa huruf? Ada berapa huruf kalau ditasdid? 2. Masa 5? Masa 5 tasdid? 2. Iya. Saya tanyanya bukan semuanya. Kalau ditasdid. Maka itu tandanya ada berapa huruf? 2. Masya Allah. Barusan saya dapat hampir saya tulis faedah baru. Kalau tasdid berarti ada 5 huruf. Iya, bukan. Itu terlalu banyak. Iya. Tidak ada 5 huruf di tasdid. Yang ada itu 2 huruf di tasdid. Dipahami ini? Ini wazan. Tambahannya. Contoh takallama, takoddama, taharroja, takhorroja. Takhorroja. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Disebutkan di situ 5. 5. Makna yang pertama, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Tinggal antum terjemahkan dengan menggunakan awalan ter. Jangan takut, ini makna pertama, berarti itu makna terbanyak. Terjemahkan dengan awalan ter. Berarti sudah 3 wazan ini. Yang maknanya diterjemahkan dengan awalan apa? Ter. Sudah 3 wazan. Kecuali yang tadi untuk warna. Itu maknanya sangat. Iya. Seperti tadi takallama. Dari kata kallama berbicara. Kalau takallama. Terapa? Terbicarakan, terucap. Itu terjemahannya. Terucap. Iya. Takoddama. Dari kata kodima. Depan, di depan. Kalau takoddama, terdepan. Jadi kalau antum mau bilang nanti Adi terdepan.
Karena cepat hadirnya. Apa bahasa Arabnya itu? Taqaddama adi. Adi terdepan. Paham ini maknanya? Ini makna terjemahan. Iya. Sama dengan takhorroja. Takhorroja. Khoroja kan keluar. Kalau takhorroja. Awalan terkeluarkan. Artinya dia terusir. Iya. Hasil dari pekerjaan. Ada yang keluarkan, baru dia apa? Keluar. Paham kan? Jelas kan? Kalau ada orang keluar sendiri, dia sendiri keluar. Itu bahasa Arabnya khoroja. Kalau dia dikeluarkan oleh yang lain, hasil dari pekerjaan. Maka bahasa Arabnya apa? Takhorroja. Dipaham ini? Paham kan? Jelas? Jelas maknanya? Nah, ini bentuk pola perubahan kata. Iya. Ini makna yang pertama, lihat contohnya di situ. Satu contoh kalimat sempurna di buku. Dzakartuhu fatadzakkaro. Saya mengingatkannya, maka dia pun teringat. Paham itu kalimat sempurnanya? Itu kalimat penggunaan dalam bentuk yang sempurna. Fatadzakkaro, maka dia pun teringat. Makna yang kedua, bermakna mengambil atau menjadikan. Ini mirip dengan makna yang sebelumnya juga. Tambahkan kata mengambil atau menjadikan. Contoh tawassada thawbahu. Thawb artinya pakaian. Wasad artinya bantal. Kalau diubah menjadi tawassada thawbahu, dia menjadikan pakaiannya, bajunya menjadi bantal. Dipahami ini? Iya. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, bermakna berusaha. Kalau antum ubah 3 huruf, apakah dia fa'ala, fa'ila, fa'ula? Ke dalam bentuk tafa'ala, maka maknanya berusaha. Contoh di buku tasobbaro. Ini ada di hadis. Man tasobbaro yusobbirhullah. Ada di hadis Abu Hurairah. Man tasobbaro. Siapa yang berusaha untuk bersabar. Paham terjemahannya? Tasobbaro. Siapa yang berusaha untuk bersabar. Dipahami maknanya? Sama dengan tadi. Takallama. Maknakan ke sini. Apa artinya? Takallama. Berusaha untuk berbicara. Berucap. Dipahami ini? Takhorroja. Keluar. Taqaddama. Berusaha untuk maju. Berusaha untuk terdepan. Anu paham jadi maknanya? Jelas kan? Datangkan ke sini makna yang antum, kata yang antum maukan maknanya dia yang berusaha. Berusaha apa? Misalnya berusaha memukul. Apa? Tadorroba. Dipahami ini maknanya? Alhamdulillah. Makna yang berikutnya, yang keempat. Bermakna menjauhi sesuatu perkara. Tambahkan kata menjauhi. Seperti, lihat contohnya di situ. Taha, pakai ha ya bukan pakai ko. Taharroja Yusufu. Yusuf artinya Yusuf. Haroj artinya dosa. Harojun artinya dosa. Berarti kalau diubah, taharroja. Apa artinya ini kalimat? Yusuf menjauhi dosa. Sama, kalau menjauhi pukulan, tadorroba. Menjauhi minuman. Menjauhi, apa lagi? Menjauhi apa lagi antum mau? Tidak ada. Tidak ada yang antum mau. Tidak ada yang mau menjauhi ya. Semuanya mau mendekat. Iya. Paham Pak Adi? Ini terjemahannya tambahkan kata apa? Menjauhi. Makna yang kelima. Kalau antum ubah sebuah kata ke bentuk ini. Dan ini makna terakhir untuk wazan ini. Bermakna bertahap dalam
suatu perkara. Yaitu sedikit demi sedikit. Ketika antum melakukannya sedikit demi sedikit, maka boleh antum ubah ke sini. Kan tidak ada bahasa Arabnya sedikit demi sedikit, ada tapi panjang. Syai'an fa syai'an, kolil fa kolil, itu kan panjang. Antum bisa langsung ubah ke sini langsung maknanya sedikit demi sedikit. Misalnya kalau antum minum sedikit demi sedikit, antum bilang apa? Tasyarroba, makan sedikit demi sedikit. Tinggal antum cari bahasa Arabnya makan. Akala, berarti makan sedikit demi sedikit. Ta'akala, apa lagi? Tidur sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya itu? Iya, yang bisa juga dikasih sedikit demi sedikit. Bukan ini sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Itu lain lagi. Itu namanya tukang tidur. Iya kan? Bermakna yang berlebihan kalau itu. Kalau ini dia lakukan sedikit demi sedikit. Marah. Tidak cocok. Kalau marah itu, kalau sering marah, berarti kan sedikit-sedikit marah. Bukan sedikit demi sedikit. Tidak cocok, tidak cocok. Kalau itu yang masukkan di makna sangat. Sesuatu yang berlebihan. Dah? Kalau ini kita maunya yang terjadinya itu sedikit demi sedikit. Belajar, menghafal, belajar. Kalau belajarnya sedikit demi sedikit, apa bahasa Arabnya? Ta'allama, tadarrosa. Dipahami nih? Maka orang bilang tadarus. Nah, orang bilang apa? Tadarus, itu bentuk lain dari kata itu. Nanti akan antum dapat pecahannya. Jelas kan? Artinya dia belajar sedikit demi sedikit. Sama kalau antum hafal sedikit demi sedikit. Tinggal cari kata hafal apa, baru ubah ke sini. Dipahami kan? Iya. Ini contoh di buku Tahaffatul Ilma. Orang Arab langsung paham. Teman antum yang sudah belajar juga langsung paham. Oh, dihafal sedikit demi sedikit. Beda kalau dia langsung hafal. Itu bahasa Arabnya hafid. Hafidul ilma. Sahafal ilmu. Tapi kalau dibilang tahaffatu, orang langsung paham. Oh, dihafal sedikit demi sedikit. Jelas? Jelas ini? Ini wazan yang keempat. Wazan yang kelima. Dan ini yang terakhir dari yang ditambah 2 huruf. Tafa'ala. Tafa'ala. Iya. Tafa'ala. Kalau ada pola seperti ini, ketahuilah itu 5 huruf. Yaitu 3 yang ditambah 2. Tapi pertanyaan kita, di mana ditambah? Lihat keterangannya. Yaitu ditambahkan tak di awal dan alif antara fa dan ainnya. Itu ditambahkan tak di awal dan alif di antara fa dan ainnya. Tafa'ala. Contoh, taba'ada, taqotala, tadoroba. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Ada 4 makna yang disebutkan. Ada 4 makna yang disebutkan. Makna yang pertama, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Berarti ini kan wazan terakhir. Iya kan? Yang kelima. Berarti semua ditambah 1 tambah 2 ini maknanya hasil dari pekerjaan. Semuanya ada kan? Kecuali 1 bab. Yaitu apa itu? Kecuali if'alla. Karena memang dia penggunaannya untuk apa? Warna. Dan maknanya khusus sesuatu yang berlebihan. Sangat. Paham? Yang lainnya ada makna hasil dari pekerjaan sebelumnya. Artinya kalau antum terjemahkan tidak ada masalah. Wazan ini. Lihat contoh kalimat yang sempurna. Ba'atuhu fataba'ada. Saya menjauhkannya maka dia pun terjauhkan. Iya. Sama dengan tadi. Taqotala. Terbunuh. Tadoroba. Terpukul. Apa maknanya? Antum bisa diterjemahkan ke makna itu. Iya. Tinggal antum tambah lagi contoh-contoh yang lain. Kan itu 3 contoh.
Tinggal antum tambahkan contoh lain. Misalnya terbuka. Taha. Kan fataha. Baik terbuka. Taha. Termakan. Ta'akala. Terminum. Tasyaroba. Dah. Ter apa lagi? Yang antum mau tertidur. Baik, ini pokoknya dia cuma tidur nih. Iya, baik. Tidur itu dari kata nama. Dari kata nawama. Nawama, berarti tertidur. Tafa'ala, tertidur. Tambahkan tak di awal. Kemudian alif setelah huruf pertama. Berarti nawama menjadi apa? Tanawama. Tanawama. Jelaskan? Tertidur. Pas itu. Tertidur. Kalau tadi kan tertidur sedikit demi sedikit. Tidak cocok. Iya. Ini pas. Tertidur. Makna yang kedua. Bermakna berserikat. Terjemahkan dengan kata saling. Terjemahkan dengan menggunakan kata apa? Saling. Contohnya. Tasyawarul muslimun. Kaum muslimin saling bermusyawarah. Sama. Tadoroba. Saling memukul. Takotala. Saling membunuh. Taba'ada. Saling menjauhi. Tanawama. Saling tidur. Bisa nggak itu? Masuk? Masuk saling tidur? Masuk? Hah? Tidak ya? Tidak cocok ya? Gimana Pak? Bisa Ji? Bisa. Gimana itu caranya? Saling tidur. Bisa Pak? Jangan dipaksa Pak. Baik, jangan dipaksa. Jadi maksudnya yang cocok saja. Yang cocok saja dimasukkan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga. Dan makna yang ketiga ini, inilah makna tidak ada di tempat lain. Hanya di wazan ini bisa antum dapat. Bermakna menampakkan sesuatu hanya dengan secara dohir. Yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia tampakkan sesuatu secara dohir saja, kelihatan saja. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Terjemahannya pura-pura. Tidak ada di tempat lain, kata lain. Wazan lain tidak ada yang bermakna ini, kecuali dia ini. Pura-pura. Nah ini cocok ini. Nawama tidur. Pura-pura tidur. Apa? Tanawama. Pura-pura malas. Dari kata kaf, sin. Kita kalau malas itu dari kata kaf, sin, baru lam. Kalau antum ubah, kalau mau ini tempat madda ini, kaf, sin, lam bermakna malas. Sekarang pura-pura malas. Pura-pura bodoh. Jim, ha, lam. Lam. Apa? Tajahala. Nah, pura-pura buta sebelah. Apa tadi buta sebelah? Ini. Awiro. Pura-pura buta sebelah. Dia kasih pisau matanya. Apa salamnya? Pura-pura pincang. Ini. Arija. Apa? Itu pura-pura. Pokoknya kalau ada pura-pura, di sini tempatnya. Ini wazannya. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada wazan bermakna ini. Paham kan? Bermakna pura-pura. Di sini dia. Alhamdulillah. Iya. Kemudian yang berikutnya. Lihat situ contohnya ada beberapa ya.
Tanawama pura-pura tidur, tajahala pura-pura bodoh, takasala pura-pura malas, ta'ama pura-pura buta. Pura-pura semuanya di sini. Bermana pura-pura. Jelas kan? Jelas ya? Selesai. Makna yang keempat bermakna bertahap dalam suatu perkara. Ini juga bertahap dalam suatu perkara. Artinya sedikit demi sedikit. Kalau dia bertahap, maka bisa di sini wazannya. Bisa di sini wazannya. Contoh, tazayadal ibil. Al-ibil artinya unta. Zada artinya bertambah. Zada artinya bertambah. Tapi kalau diubah menjadi tazayada. Orang langsung paham. Oh, bertambahnya apa? Sedikit demi sedikit. Bertambahnya sedikit demi sedikit. Bertahap. Bertahap. Alhamdulillah. Selesai 3 yang ditambah 2. Itulah polanya dan maknanya. Itulah polanya dan maknanya. Sisa sedikit lagi. Sisa 3 ya. Sebelumnya sisa 3 yang ditambah 3. Ini. Antum masih kuat? Berpikir karena ini terus terang, makna ini berpikir terus. Bukan hanya sekedar memahami. Antum masih bisa? Atau sudah? Jangan antum paksa. Jangan sampai meledak. Nah, karena antum kan sibuk. Kan maksudnya ada tugas lain sebelum antum ke sini. Jangan antum paksa. Kan ini membutuhkan bukan hanya pemahaman. Kalau yang setelah ini nanti sama yang sebelumnya itu hanya pemahaman. Kalau ini bukan hanya pemahaman saja. Tapi antum memahami dan bisa menerapkan itu makna. Paham kan? Ini sisa sedikit. Sisa 3 yang ditambah 3 sama 4 yang ditambah 1 dan 4 yang ditambah 2. Ya ini. Kan kita sudah bahas 3 asli. Sudah. 4 asli. Sudah kan? 3 yang ditambah 1. Sudah. 3 yang ditambah 2. Barusan. Berarti kita sudah selesaikan 4. 4 ini, 4 asli ini 1. Anak kasih tahu ulang lagi. 4 asli itu cuma 1 yang kita sudah pelajari. Fa'alalah. 3 asli 6. Sudah. Ini 3 yang tambah 1 ada 3. Sudah kita pelajari. 3 yang tambah 2 barusan. Ada berapa? 5. Berarti kalau kita jumlah yang kita sudah pelajari 6 tambah 1 ini berapa? 7. Tambah 3, 10. Tambah 5 tadi? Berapa? 15. Sementara yang kita mau pelajari 22. Berarti sisa berapa? 7. 7. Sisa ini. Ini 3 ditambah 3. Ini nanti ada 4. 3 tambah 3, 4. Aneh ya. 3 tambah 3, 4. Bukan 6. Iya. 3 tambah 3 ini cuma ada 4 bab. Kemudian 4 tambah 1 ini cuma ada 1. 4 tambah 2 ini cuma ada 2. Berarti sisa ini saja belum kita pelajari. Sisa 4 dari 3 tambah 3. 1 dari 4 tambah 1, 2 dari 4 tambah 2. Sedikit lagi. Kemungkinan pertemuan depan selesai. Ini 22 bentuk. Ini kalau lama antum jangan merasa, lama sekali. Memang ini masalahnya, antum pelajari seluruh kosakata dalam bahasa Arab. Fi'il, khususnya fi'il. Itu ada berapa bentuk? Semuanya kan kita sudah ulang berkali-kali. 22. Alhamdulillah sudah berkurang berapa? 15. Sisa 7. Sedikit insya Allah. Jadi pertanyaannya, tambah atau cukup? Jujur dari hati yang paling dalam. Karena kalau saya tinggal ngomong, tinggal saya tambah. Yang mau tambah. Ada yang
tidak mau. Wah, lebih banyak ya. Sedikit sekali yang mau tambah. Baik-baik, enggak apa-apa. Tapi pekan depan kita selesaikan ya 7 ya. Insya Allah. Insya Allah ini. Baik. Pekan depan kita berusaha walaupun antum capek, pokoknya selesai 7. Iya kan? Kan tadi 5. Bisa kan? 5 bisa. Apalagi itu 7. Iya. Dan maknanya sebagai berita gembira, maknanya sedikit. Tidak banyak lagi. Tidak ada yang sampai 7, 6, tidak ada lagi. Maknanya ya sisa sedikit. Paling nanti yang paling banyak maknanya itu 1 wazan saja. Yang lainnya semua maknanya pendek. Insya Allah kita selesaikan di pertemuan akan datang insya Allah. Antum istiqomah ya. Hadir. Iya. Ada pertanyaan? Ini antum bersabar. Bayangkan dulu nahwu antum belajar 1,5 jam, itu tidak capek. Tidak kelihatan capeknya. Tapi ini sejam sudah capek. Karena dipikir terus. Tidak konsentrasi sedikit, hilang maknanya. Hilang maknanya. Ya, itu wajar. Itu biasa. Ya, setiap orang yang belajar ini maknanya ini pasti merasakan hal yang seperti itu. Bahkan kadang kita hanya ambil 1 wazan saja. Ini antum langsung 5. Ya, karena kita hanya 1 saja. 1 wazan saja, 1 kali pertemuan. Ini antum alhamdulillah bisa 5. Lumayan. Karena 1 jam. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.